Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di acara webinar free. Acara ini diselenggarakan oleh Trading Learning Center yang lembaga yang akan mengedukasi trader-trader dengan menggunakan Golden Horse Warrior tentu saja. Namun belum launching, kemungkinan bulan depan sudah mulai running, dan saya informasikan kepada kawan-kawan bahwa Trading Learning Center nanti akan ada edukasi offline gratis juga di beberapa kota yang sudah ada kantornya, yang sekarang yang sudah ready yaitu di Tuban, Surabaya, dan di Jakarta. Kalau yang di Jakarta saya lupa di tower berapa. Oke, sambil menunggu kawan-kawan yang lain hadir, mungkin kawan-kawan trader sekarang yang sudah hadir ada beberapa yang member GHW, ada beberapa yang sudah member GHW dan tidak asing lagi dengan peralatan-peralatan Golden Horse Warrior. Tetapi saya saat ini diawali tidak dengan cara menggunakan pintu masuk, mana yang disebut pintu masuk. Di awal saya akan coba langsung ke garis dukun yang kawan-kawan member GHW biasa gunakan. Nah, kebetulan ini cat yang tertampil sekarang adalah cat emas, gold. Mungkin bagi sebagian kawan-kawan yang bukan member GHW akan bertanya-tanya apa itu DLSR. DLSR adalah tool milik Golden Horse Warrior, yaitu sebuah tool saya sedang tidak buka akun trading saya, Pak. Jadi saya tidak entry hari ini karena entry di emas saya biasa lakukan di hari Senin. Live trading biasanya saya jam 2, Pak ya, Pak Prabowo. Nanti ada live trading mungkin besok atau lusa. Saya coba live trading di zona market untuk day trader. Kalau untuk semi swing, full swing, saya melakukannya di hari Senin pagi. Kembali ke topik bahasan, bahwa saat ini saya ingin menjelaskan apa itu DLSR. DLSR adalah kepanjangan atau kependekan dari data line same as filter, alias bank data pergerakan harga forex yang divisualisasi berbentuk garis-garis mendatar. Inilah DLSR forex. Inilah DLSR yang dimiliki oleh GHW.
Ini yang kawan-kawan member GHW sebut garis dukun, karena bagi sebagian kawan-kawan GHW sudah asing lagi bagaimana cara mempergunakannya. Oke, saya untuk perkenalan saja. Bagi non-member GHW juga silakan diperhatikan, karena kelak jika Anda memiliki alat ini jadi tidak lagi bingung cara menggunakannya. Garis-garis mendatar yang ada di cat ini mengandung makna dalam supaya Anda tidak tersesat. Di cat emas hari ini terlihat harga bergerak di Aqua. Nah, DLSR memiliki 5 jenis warna. Yang paling kecil, saya karena Golden Horse Warrior itu selalu menggunakan jenjang-jenjang, jadi mohon diingat, mohon diperhatikan bahwa jenjang-jenjang atau urutan-urutan atau hierarki-hierarki di GHW itu semua ada maknanya. Ketika saya menyebutkan yang terkecil dimulai dari garis aqua, ini artinya bahwa garis ini adalah derajatnya yang paling kecil, derajatnya yang paling rendah di antara derajat yang lain. Setelah garis aqua ada derajat yang lebih besar, yaitu berwarna biru. Berwarna biru. Ini derajat yang lebih besar atau jenjang yang lebih besar di DLSR. Setelah berwarna biru ada magenta yang lebih besar dari garis biru atau blue. Di atas blue ada garis berwarna brown atau derajat yang lebih tinggi dari garis magenta, yaitu berwarna brown. Dan yang paling besar tidak pernah dijumpai baik oleh Om David, apalagi saya, karena Om David juga belum pernah menjumpai garis berwarna lain sepanjang perjalanan tradingnya. Apa itu garis-garis, apa itu jenjang-jenjang? Secara singkat saya jelaskan bahwa siklus pergerakan harga itu berdasarkan siklusnya, siklus harian, siklus mingguan, siklus bulanan, bahkan siklus tahunan. Kalau kawan-kawan pernah mampir di channel YouTube Golden Horse Warrior, saya di sana ada posting tentang siklus ekonomi global yang 5, yang berawal dari depresi, recovery, booming, apresiasi, dan resesi. Bahwa masa saat ini semua ahli ekonomi bersepakat bahwa dunia di tengah resesi, dan kemungkinan puncak resesi ekonomi dunia akan berpuncak di bulan 7 dan bulan 8. Tapi bagi bagian member GHW, ketika mengetahui puncak sebuah resesi ekonomi, tentu saja ini adalah sebuah dilema. Kenapa di sisi lain dia mampu memanfaatkan situasi di resesi ke depresi, di sisi lain melihat saudara-saudara yang lain tentu akan mengalami kehidupan yang lebih sulit. Masa hari ini itu saat ini sedang ada di resesi. Ke depan kita dihadapkan ke siklus yang lebih mengerikan, yaitu siklus depresi, kawan-kawan. Nah, garis-garis DLSR adalah menggambarkan siklus-siklus tersebut. Pada spare emas sekarang berada dekat di siklus brown, yaitu siklus tahunan, kawan-kawan. Ini garis yang cukup dinanti-nanti bagi sebagian investor, karena disinilah titik entry-nya. Apakah emas ke depan akan terus naik atau akan tidak pernah kembali ke bawah? Inilah titiknya di garis
Bron, dan kebetulan bronnya bron 75. Biasanya kalau ada di bron 75 maka akan ada hentakan-hentakan yang luar biasa di siklus. Ya, seperti sebagaimana mestinya kalau kita ketemu musim yang baru yang begitu ekstrim, maka akan ada gejolak. Begitu pula di Porek ketika berhadapan di pintu siklus besar, dari siklus besar di pintu siklus besar, maka akan ada lonjakan-lonjakan. Mohon bagi kawan-kawan non-member GHW perlu diingat bahwa saat ini emas berada di bron 75 bertepatan dengan harga 17.40. Jika harga melewati 17.40 di emas, maka perlu dicatat, diingat, maka kemungkinan 1 tahun ke depan kalau ini melintas ke atas sini dan valid melewati blue 25 ke 1779, maka kemungkinan kita tidak akan pernah ketemu lagi dengan harga emas yang sekarang. Kemungkinan paling cepat 1 tahun 2 tahun ke depan baru mungkin akan ketemu lagi dengan harga emas yang sekarang. Namun jika demikian, kalau turun ke bawah melintasi ke magenta 75 di bawah ini, artinya harga emas ini akan harga tertinggi sampai 2-3 tahun ke depan. Inilah DLSR, cara menggunakannya. Pada harian day trader berpatokan di aqua ke aqua, sifat harga pergerakan Forex atau emas itu bergerak. Jika dia naik dari 25 maka akan ke 75, dan jika dia berlanjut dari 75 maka dia akan mencoba naik ke 25. Seperti kejadian pada hari kemarin di emas, jika dia naik 25 sebagaimana sifat pergerakan harga harian, kalau naik dari 25 maka warning ada di 50 yang biasa disebut kawan-kawan GHW itu pit stop. Maka kemarin emas beristirahat sejenak dari jam 10 sampai sekitar jam 6 sore, jam 4 sore dia jejak di pit stop lalu melanjutkan ke tujuan harian. Seperti terlihat kemarin sampai di aqua di kisaran jam 8 jam 9 malam, lalu melanjutkan perjalanan menuju border pintu siklus tahunan. Inilah siklus tahunan, pintu siklus tahunan kawan-kawan. Saat ini emas berada di pit stop harian, kemungkinan akan jejak untuk beberapa saat. Mohon diingat bahwa emas hari ini saat ini sedang berada di pit stop harian. Jika harga sedang berada di pit stop harian, maka harga akan jejak. Nah, kalau tahu sudah sedang akan jejak, maka sebaiknya wait and see saja. Karena sejatinya menurut DLSR, kalau harga hari ini berhenti pagi-pagi di pit stop, maka kemungkinan hari ini pergerakan minimal akan ke titik start. Larangan trading bagi sebagian banyak member GHW adalah tidak boleh meramal karena trading itu real time. Kalau ada trader yang tahu kapan harga akan naik, kapan harga akan turun, maka dia sudah sangat amat kaya raya. Yang perlu kita ingat dan kita perlu tahu adalah probability. Jika kita anggap emas kalau turun dari sini maka akan kemana? Jika naik dari sini maka akan kemana? Cukup bagi trader tahu itu. Dan DLSR mengatakan itu. Emas pada saat ini berada di pit stop harian, maka sejatinya pergerakan emas hari ini adalah menuju titik start sesungguhnya. Jika dia mau turun, maka titik startnya mungkin akan di aqua 25. Jika dia naik terus, maka titik startnya dianggap di 75. Target sifat dasar jika bergerak di 75, maka tujuannya ada di 25.
Namun berhubungan ini ada di area gerbang siklus tahunan, maka kemungkinan pergerakan akan sangat lebar antara blue ke blue. Ada pertanyaan dari Pak Pendi, apakah DLSR bisa dijadikan acuan untuk entry dengan melihat posisi harga meskipun bertren? Oh iya betul Pak, ada sebagian trader member GHW itu tidak menggunakan alat apapun di dalam tradingnya. Mereka trading menggunakan DLSR saja. Contoh ini dipergunakan untuk trader semi swing dan full swing. Semi swing dan full swing akan menanti pintu masuk di area minimal warna biru atau di warna yang lebih tinggi. Aqua saya sebutkan ulang, urutan warna terkecil sampai terbesar. Warna terkecil di DLSR yaitu berwarna aqua, kemudian berwarna biru, kemudian berwarna magenta, kemudian berwarna brown, dan yang paling besar berwarna lime. Nah, sehubungan saat ini berada di pintu brown, maka investor, tipe trader investor akan bertahan di sini. Jika dia, karena itu M15, DLSR bisa dipakai untuk acuan entry. Ketika investor sell sekarang, maka titik cut loss-nya akan berada di brown. Begitu buka harga di atas brown, maka investor akan buy dan cut loss ketika ada bukaan harga di bawah brown. Semudah itu menggunakan DLSR tanpa melihat pintu-pintu masuk yang ada di Golden Horse Warrior bagi trader-trader investor. Jadi Pak Apendi sudah terjawab, kalau Anda semi swing di mingguan, maka karena ini bergerak di atas blue 75, maka Anda akan buy posisi sampai cut loss di bawah blue 75. Karena menganggap kemarin bergerak di atas blue. Tetapi untuk ini adalah trader mingguan, semi swing. Ada aturan-aturan di GHW yang harus diperhatikan ketika masuk di semi swing. Ada pertanyaan dari member, mohon saran untuk modal $100 berarti bisa menggunakan lot berapa dengan GHW? Bebas Pak, kalau Bapak tahu momennya yang sedang terjadi apa real time, maka tidak ada larangan menggunakan lot 0,1, 0,2 di GHW. Karena ada momen-momen di mana Bapak boleh pakai lot dengan ketahanan sangat kecil. Dan momen-momen itu bagi kawan-kawan GHW ada sudah terbaca ketika one shoot, one kill, ketika situasi bouncing, maka ada trader-trader GHW yang menggunakan ketahanan sangat minimalis, yaitu ketahanan minimal 100 pip. Ada yang modalnya $100, lot 0,1 Pak di momen-momen tertentu. Tetapi untuk modal $100 bagi trader semi swing dan full swing disarankan ya paling mentok 0,01 tiap pair. Yang dipakai acuan di DLSR yaitu blue kalau untuk semi swing. Member GHW tentu saja tahu berapa modal yang harus disiapkan kalau dia trader akan bermain swing, karena swing tentu saja menggunakan di Golden Horse Warrior menggunakan frame yang lebih besar yaitu H4. Di Golden Horse Warrior kawan-kawan dilarang membanding-bandingkan frame. Kalau Anda mau trading full swing maka cukup di H1.
tidak usah membayang-bayangkan, membanding-bandingkan. Ini saya perlihatkan untuk full swing itu harusnya trading di H1, baiknya entry di hari Senin dan usahakan di awal bulan. Untuk full swing mohon diperhatikan, usahakan masuk di hari Senin sesi Asia jam 7 sampai jam 10 di awal bulan. Karena Anda trading untuk investasi bulanan, maka masuklah di awal bulan di tanggal 30, 31, tanggal 1, maka Anda akan mencari titik masuk di sesi Asia. Trading adalah seni meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan, bukan harus untung selalu. Untuk semi swing dipergunakan time frame H1. Ya, ini pertanyaan Pak Ijul, apakah mulai di hari Senin? Ya, betul, saya menggunakan trading semi swing biasanya mencari pintu masuk di hari Senin jam 7 sampai jam 10 siang. Seperti pada saat ini jam 9.29, maka ini masih momen boleh entry posisi bagi trader semi swing. Untuk memudahkan entry pada teknik apapun, setelah kita mengetahui cara baca DLSR, sifat dasar DLSR jika dia naik dari 25 maka akan ke 75, dan setiap warna DLSR memiliki nilai 25, 50 dan 75, kawan-kawan. Jadi saya informasikan kembali, DLSR itu memiliki 5 warna menggambarkan siklus terkecil ke siklus terbesar. Yang pertama aqua, yang kedua blue, yang ketiga magenta, keempat itu berwarna brown, yang terbesar yaitu berwarna lain. Untuk semi swing, trader diharapkan masuk di sesi Asia jam 7 sampai jam 10, waktu terbaik di hari Senin. Itu yang saya lakukan ketika saya melakukan trading semi swing. Atau ada situasi lain ketika saya masuk semi swing juga. Ketika saya melakukan trading intraday seperti hari ini, seandainya saya trading intraday di Luna Market sekitar jam 2. Saya mengikuti tren terkini di emas, seandainya sedang intraday dan ternyata ke atas melintasi brown, maka saya akan biarkan saja posisi itu tidak dilepas sebagai day trader, karena saya lebih suka kalau di brown maka saya main intraday untuk menyimpan posisi terbaik untuk jangka tahunan. Nah, itulah DLSR kawan-kawan. Untuk bagaimana kapan entry dan kapan exit ada di menu Golden Horse Warrior. Di Golden Horse Warrior juga ada jenjang-jenjangnya, ada urutan-urutannya. Sama saja dengan market hierarki. Template yang saya pergunakan cat sekarang di XAU template Dragon. Template Dragon. Kenapa disebut Dragon? Karena visual trend yang berbeda dari template dasar Golden Horse Warrior. Ada sedikit perbedaan antara Om David dan saya. Maksudnya sedikit visualnya saja. Sama saja alatnya, cuma Om David menggunakan ADSR, kalau saya menggunakan Dragon. Kedua-duanya merupakan alat yang dipergunakan Om David.
Dragon dipergunakan tahun sebelum 2010 ini masih digunakan Om David. Namun terakhir Om David menggunakan ADSR. Nah, penggunaan template yang saya pakai hanya untuk melihat jenjang-jenjang market atau market hierarki. Hierarki di market ada di pasar ada 3. Yang pertama tren, yang kedua market, yang ketiga global market. Apa itu tren di template yang saya pergunakan saat ini? Yaitu adalah Dragon Beat dan Dragon Heart. Seperti kawan-kawan persaksikan bahwa saya menggunakan candle custom yang dari Golden Horse Warrior. Kenapa tidak menggunakan candlenya broker? Karena setiap broker berbeda-beda candlenya. Karena banyak faktor. Jangan bandingkan candle broker A dengan broker B karena sudah pasti tidak akan sama. Kalau tidak sama, maka yang saya percayai adalah candle custom buatan sendiri, kawan-kawan, yaitu candlenya Golden Horse Warrior. Candle Golden Horse Warrior memiliki 2, yaitu Dragon Beat dan Dragon Heart. Jika dia berwarna hijau, maka tren adalah up. Jika kedua dragon berwarna merah, maka tren terkini adalah down. Dan untuk di emas bagi day trader hari ini tren sedang down, real time sedang down. Itulah tren di chart yang ada kita saksikan. Bahwa tren yang saya maksud adalah ini, dragon. Jadi tidak mengira-ngira apa itu tren. Ya ini tren, makhluknya, jenisnya, bentuknya ini tren. Jadi silakan terjemahkan sendiri. Jadi kalau di Golden Horse Warrior standar yang dipergunakan Om David, tren itu dilihat di 2 indikator, yaitu move dan ADSR. Move dan ADSR itulah tren. Jika ADSR di atas move, maka dia itu tren up. Kalau ADSR di bawah move, maka itu tren down. Dan saya tidak kurang menyukai ADSR karena saya harus memperhatikan crossing. Karena saya akan memanfaatkan garis-garis lain untuk pintu masuk, maka saya tidak menggunakan ADSR. Visual trend yang saya pergunakan adalah dragon. Jika hijau maka trennya up, jika merah trennya down. Di dalam lanjutan dragon, dragon juga bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, yaitu untuk pengukur kekuatan tren. Ya betul Pak Jos, kalau intraday itu masuk di zona ramai, di zona market zone, di market zone. Saat ini di intraday trader dilarang masuk. Resiko ditanggung penumpang. Di sesi geisha kalau kata Pak Jajak dari Jogja, di sesi geisha ya siap-siap digoyang, resiko ditanggung penumpang. Itu kata Pak Jaja dari Jogja. Ini sesi geisha banyak tipu daya, jadi tidak masuk kecuali hobi bermain cepat. Silahkan di sesi geisha, di sesi Asia. Walaupun sekarang sudah terlihat trend down untuk karena time frame yang sekarang saya pergunakan M15, ini aturannya tidak boleh entry. Iya Pak Endra, candle bawaan MT4 itu dipengaruhi oleh tick, harga, spread, harga, dan hektik. Belum lagi nanti ada ping, micro ping,
Nah, itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk candle. Jadi supaya tidak terkecoh, maka GHW tidak memperhatikan harga yang divisualkan harga dalam bentuk candle. Itu dibahas di Om David nanti. Tapi saya menggunakan candle custom yang dari GHW, yaitu ada 2 candle, beat dan hot, yang kawan-kawan GHW bilang ini dragon. Ya, Pak Ijul, untuk Rusian roulette seperti sekarang ini boleh, dan momennya memang di Mas sedang di zona Rusian roulette. Dipersilahkan kalau mau Rusian roulette, sekarang memang momennya. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak menguasai teknik trading Rusian roulette, dilarang trading emas di M15 karena emas bergerak di pit stop akan muter-muter. Jadi persiapkan mental Anda kalau memang sudah siap resikonya masuk di emas hari ini karena bergerak di zona pit stop, kemungkinan akan zigzag di area setidaknya di area sweep dan rapid. Kalau ke bawah rapid maka akan paling tidak di zona golden. Inilah area zigzagnya emas kalau mau zigzag lebar. Tetapi kalau dilihat peristirahatan pit stop kecil setelah perjalanan panjang, kemungkinan tidak akan lama beristirahat. Kecuali di blue, kemungkinan Rusian roulette juga akan menghasilkan profit yang luar biasa. Tentu saja rebate-nya juga luar biasa. Nah, bagi sebagian kawan-kawan non-member GHW mungkin akan bertanya-tanya apa fungsi garis-garis ada di GHW selain DLSR. Inilah 9 pintu masuk. Inilah 9 pintu masuk yang dimiliki GHW dan hanya ada 2 pintu exit di GHW. Rasio pintu masuk 9 berbanding 2. Anda punya kesempatan masuk di pasar 9 tempat dan hanya dipersilahkan keluar di 2 situasi. Saya tidak bicara rasio profit, rasio win rate, dan lain sebagainya, tetapi GHW menyediakan kemudahan Anda untuk masuk di mana saja, kapan saja, dan memberikan gambaran situasi di mana kita boleh masuk. Boleh kita entry di ketika tren berubah, ini momen terbaik. Ini momen terbaik adalah saat baru saja terjadinya perubahan tren. Misalkan perubahan tren dari uptrend ke downtrend, itulah momen terbaik untuk entry. Atau juga boleh entry jika Anda terlambat karena perubahannya tadi malam di emas itu di M15 sekitar jam 1. Kemungkinan Anda sudah tidur dan saya juga sudah tidur. Ketika sekarang mau entry, ragu-ragu, boleh menunggu di garis yang mana. Ketika berada di garis global line dan cross, kebetulan sekarang di rush line, pintu rush terbuka, boleh sell. Real time sekarang walaupun trend down-nya sedang tidak strength, maka boleh sell sekarang. Namun diingat, karena ini saya cuma bilang boleh, tetapi bagi intraday trader ini bukan waktunya yang untuk trading. Saya sedang menjelaskan apakah boleh masuk di sini, boleh. Tetapi intraday trader hari ini belum jamnya masuk. Ya Pak Arya, nanti saya sebutkan untuk saya bahas dulu pintu-pintu exit entry-nya.
Saya sedang menjelaskan pintu entry. Ada 9 pintu entry. Ketika move memotong ras, kita boleh sell. Ketika move memotong global line, kita boleh sell. Ketika move memotong sweep line, kita boleh sell. Ketika move memotong garis yang lainnya, kita boleh sell lagi. Dan seterusnya. Kalau memotong ke bawah itu artinya pintu sell terbuka. Kalau memotong ke atas itu artinya pintu buy terbuka. Ada 9 pintu masuk di Golden Horse Warrior. Dan hanya ada 2 pintu exit di Golden Horse Warrior. Yang pertama, pintu exit pertama yaitu move ke reversal line. Pintu exit pertama yaitu di move ke reversal line. Pintu exit kedua yaitu di pipo. Yang motong lain-lain itu adalah move, Pak. Dragon hanya dibaca untuk melihat tren. Dragon hanya dibaca untuk melihat tren dan melihat tren atau kekuatan tren. Oke, saya ulangi. Exit point di GHW cuma ada 2, yaitu move ke reversal. Ini yang disebut move line. Ini yang disebut reversal line. Ada pintu exit kedua yaitu pipo. Apa itu pipo? Pipo adalah hukum ekonomi, first in, first out. Atau dalam artian ketika sekarang kita sedang nge-sell, ada perpotongan move ke garis apa saja yang berlawanan dengan posisi sell, maka mengaku kalahlah di situ. Sudah cut loss. Tetapi pintu pipo itu spesial karena di pintu exit ini kita boleh switch posisi. Perbedaan exit di move dan reversal dan pipo itu cuma di exit, sama-sama di exit, namun pipo boleh switch posisi. Pengakuan kalah cuma ada 2, Pak Pendi. Pengakuan kalah itu ketika move sudah valid cross ke reversal atau terjadi pipo. Dalam kondisi lain, move berjauhan dengan apapun, ternyata harga ada gap menjauh, maka harga baru boleh dipakai acuan. Ini yang perlu dicatat, sering dilupakan kawan-kawan. Karena sifat dasar forex yang long itu dinal, maka harga pasti naik turun yang bikin Anda dan kita pasti pusing. Makanya fokus di garis-garis saja. Tentu saja garis-garis yang GHW miliki. Fokus di garis-garis saja. Tapi di dalam kasus tertentu ada kejadian ketika move berjauhan dengan garis apapun, tetapi ada lonjakan. Dan ternyata ada lonjakan, harga bergerak melewati sesuatu, maka harga boleh dipakai acuan. Namun kalau kasusnya seperti sekarang, real time di emas, maka pastikan move itu berpotongan. Pastikan move ini berpotongan karena dekat ke bawah dekat rush line, ke atas dekat rush line, ke bawah dekat dengan global line. Ini harus kita perhatikan, pastikan benar-benar sudah crossing. Itulah pintu-pintu entry di Golden Horse Warrior. Ini chart intraday. Kalau H1 itu chart semi swing,
Untuk full swing adalah H4. Ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau request untuk melihat peta pergerakan pair apa, dipersilahkan. Ada permintaan dari Pak Prabowo, pair USD JPY. Oke, pair USD JPY. Oke, kita bahas semi swing di USD JPY. USD JPY terpantau turun sejak sebentar saya cek. Ini tanggal 4, tanggal 9. Turun sejak tanggal 9 jam 9. Tanggal 9 hari apa kawan-kawan? Hari Kamis. UJ turun dari blue 50, start di blue 25. Oke. Hari Senin ini UJ tanggal 13 turun di blue 25. 2575 sisa pergerakan mingguan, sisa sedikit Bapak. Dia menuju pemeriksaan sekitar 268 pip lagi ke border bulanan. Perjalanan semi swing ke full swing ada di bordernya. Ini adalah pintu full swing di UJ. Kalau dia berlanjut maka minggu depan UJ akan menguji harga 105,57 Pak Prabowo. Namun perlu diingat di sini ada pintu full swing. Di sinilah full swing di 75. Boleh nanti Pak Prabowo nambah posisi sell kalau sekarang sudah sell. Namun minggu ini pergerakan USD JPY hari ini hari Rabu kemungkinan akan tertahan di kisaran area magenta 75. Jelas Pak Prabowo? Ini Pak Prabowo, Pak Arya, pergerakan UJ itu start di blue 25 akan ke blue 75. Blue 75-nya di sini, namun di sini ada border full swing, trader bulanan. Kalau dia terus turun, ini pintu masuk baru untuk trading bulanan. Di sini pintu bulanan, semi swingnya kalau sudah ada yang benar sedang sell, ditahan saja, ditahan dulu sampai Jumat. Kalau dia konsisten di bawah magenta 75 maka perjalanan akan jauh ke bawah. Setidaknya 1 bulan ke depan akan nyampe di 103 untuk UJ kalau melanjutkan ke bawah. Oke, ada permohonan dari Pak Ijul untuk GBP USD. Ini market hierarchy basic. GU. Mohon maaf kawan-kawan karena saya perokok jadi agak tidak bisa berpikir kalau tidak sambil merokok. Jadi mohon dimaklumi saya perokok. Ruang trading saya ada di kamar saya.
seperti akuarium, jadi istri saya bisa lihat saya setiap saat sedang trading. Saya kalau stres bisa lihat istri saya sedang tidur, jadi ada hiburan. Nah, inilah GBP USD, Pak Ijul. Pak Ijul sudah punya DLSR. Untuk trader semi swing pada GBP USD baru saja diperintahkan exit buy. Baru saja diperintahkan exit buy. Jadi di semi swing GBP USD pagi ini suruh exit, Pak. Suruh exit. Kalau kita trading sejak hari Senin ngebuy, maka hari ini sudah valid disuruh exit. Tinggal nunggu apakah kembali boleh ngebuy atau kembali masuk di pintu sell. Untuk peta perjalanan GU, jika dia turun hari ini kemungkinan ini bergerak di Aqua 25, maka arahnya akan ke 25368 atau Aqua 75. Berada di border 75. Confirm naik ke atas ada warrior line, maka kemungkinan minggu ini kalau naik untuk GU akan sampai ke blue 25. Itu Pak Ijul. Yang lainnya ada pertanyaan, usul, saran? Bagi kawan-kawan yang belum memiliki alat Golden Horse Warrior, belum punya Golden Horse Warrior, silakan kunjungi website goldenhorsewarrior.co.id karena ada diskon sampai tanggal 19 April dan webinar bersama Om David full materi Golden Horse Warrior dari A sampai Z itu tanggal 20 April, jamnya nanti diinfokan. Posisi kemarin pagi ngebuy tidak ada pintu exit di GU. Jelas, Pak? Pak Hendra, kemarin pagi di chat saya tidak ada pintu exit untuk buy. Tidak ada, Pak Suryato Wijaya, tidak ada satupun trader yang tahu kapan akan naik, kapan akan turun. Bisa saja turun dari 75 ke 25 atau turun dari 25 ke 75. Bisa juga naik. Jadi member GHW diajarkan untuk tidak meramal. Cukup ketahui jika naik dari sana akan ke sana dan istirahat di mana. Oke, Pak David Terry. Begini, Pak David Terry, karena sehubungan dengan banyaknya master di luar sana yang banyak ngajarin ilmu, jadi semakin lama trader, semakin banyak ilmunya trader, maka kemungkinan akan agak sulit
meyakini GHW bahwa ini adalah kenyataan. Trading adalah seni meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Ketika disodorkan GHW yang terlalu sederhana, kenapa saya bilang sederhana? Karena kita diharuskan meminimalisir kerugian dengan mengakui bahwa waktunya exit. Seperti contoh pagi ini di GU, bagi kawan yang semi swing itu dipaksa untuk keluar. Suka nggak suka, pengen nggak pengen, ini sudah waktunya exit. Tetapi kalau belum waktunya exit, maka bertahan saja. Sulit karena dipersulit, padahal ajaran GHW fokus pada garis ke garis. Ketika ada perpotongan garis move ke apapun, maka itulah pintu masuk. Kalau kita punya posisi dan ada persilangan move terhadap apapun yang berlawanan dengan posisi kita, maka akuilah bahwa kita memang suruh keluar. Ada beberapa member GHW yang memang baru ketemu trading dan langsung GHW, ya seperti Pak David saksikan sendiri, saya trial error di beberapa klien muda dan mau disiplin di rule ini, akumulasi bulanan mingguannya jelas profit, bukan akumulasi per posisi, bukan pasti untung tiap posisi, tetapi akumulasi duit yang masuk ke rekening, store ke broker, dan berapa yang masuk ke rekening kita, itulah yang disebut untung. Ya, betul Pak Arya, justru perpotongan move ke ADSR atau ke garis apa saja yang ada di GHW itu adalah pintu masuk. Kalau kita sedang punya posisi, ada perpotongan move ke garis apa saja yang berlawanan dengan posisi kita, maka exit. Seperti kejadian GU, kita nge-buy, ternyata ada perpotongan move sekarang terhadap reversal. Ya, sudah, ternyata kita baru nge-buy tadi pagi misalkan. Jam 5, jam 6 sudah nge-buy, ternyata barusan suruh exit, ya exit Pak. Entry-nya di mana? Boleh di move ke DLS, ke ADSR, boleh ke garis-garis yang lain. Ada member GHW yang memanfaatkan semua garis ini, ada yang cuma menanti di rapid saja, ada juga Pak Budi Surabaya hanya menanti move ke golden line, ada juga yang nambah posisi gila di warrior line. Maksudnya gila kalau lot 1 tiba-tiba melintas warrior, maka dia akan kali 10 lotnya. Karena warrior line adalah konfirmator tren panjang. Karena bergerak di magenta 75, GU kalau ke atas confirm bergerak start bulanan baru, itu ada di warrior line. Perhatikan warrior line nanti turun di area mana. Ke atas berlanjut terus, confirmnya ada di garis warrior. Dianggap start harian di Aqua 25. Saya akan coba perlihatkan DLSR, sifat utamanya. Nah, inilah DLSR, kawan-kawan.
Yang paling kiri itu siklus harian yang melintasi border atau interkoneksi 25, baik garis berwarna biru, magenta maupun brown. Jika harga dari siklus harian melintas ke border bernilai 25, baik border mingguan, bulanan, dan tahunan, maka warning point di sana. Target minimal harian di sana, warningnya di sini. Ketika harian bergerak melintasi border atau interkoneksi bernilai 50, maka warningnya di sini, targetnya di sini. Ketika dia harian bergerak dari 75 melintasi border bernilai 75, warnanya blue, magenta, atau brown yang bernilai 75, maka tujuannya di sana, warningnya di sana. Begitu cara baca DLSR, sangat-sangat sederhana. Jadi jangan meramal. Gunakan kalau seandainya real time naik dari 75, ketemu border pass, ketemu siklus yang lebih besar, baik siklus mingguan berwarna blue, siklus bulanan berwarna magenta, siklus tahunan berwarna brown, nilainya 25, maka targetnya di Aqua 25, warningnya di 50. Jadi kita bertahan karena di warning masih di 50. Ini kawan-kawan contekan member GHW di dalam peta pergerakan harga forex. Kita kembali ke emas. Jika naik dari 75, emas melintas ke atas ada border 75, maka setidaknya harga akan sampai di atas sini untuk hari ini. Kalau ke atas, kalau ke bawah, karena ini area gravitasi interkoneksi, jauh lagi nanti itu untuk tingkat lanjutan ada zona gravitasi interkoneksi atau zona tarik menarik di siklus atau di pintu besar. Karena ini pintu tahunan dekat sekali dengan emas, maka ini akan tertarik kencang di area blue 25 dan blue 75. Kalau lepas dari blue 75, maka nantikan emas di harga 1883. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Om David seminar atau webinar gratis setiap hari Selasa dan Rabu jam 8:30 malam. Silakan daftar di XM untuk mendapatkan market hierarchy atau tool GHW basic melalui XM. Oke. Ini Pak. Ada pertanyaan dari Pak Apendi dalam channel Pak Marlam. Om David bilang kalau emas lepas dari 17.11 dia sampai ke 21. 17.11 di sini di blue 75, maka pergerakan bulanannya akan setidaknya pergerakan minggu ini kemungkinan kalau ke atas mentok di 17.79. Kalau lepas di 17.79, maka emas akan nyampe di 20.25. Persisnya menurut DLSR begitu, Pak. Pak Apendi.
20.25. Ini pergerakan bulanannya akan nyampe di 20.25 untuk emas. Kalau palit bergerak dari 17.40, maka emas kemungkinan akan ke 23.14. Tetapi karena pergerakan brown ke brown itu kisaran 45 tahun, maka perjalanan dari 17.40 ke 23.14 itu butuh waktu bertahun-tahun, Pak. Jadi permainan emas kemungkinan akan bermain di angka 2000 di perjalanan bulanan. Rank bulanan palit ke atas ada di harga 17.40. Kalau naik setidaknya ke 2167 itu menurut DLSR. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Diah di Kediri, anti MC. Ya, habis ini saya jelaskan untuk teknik anti MC. Pertanyaan Pak Arya, apakah pipo di semua TF Pak? Dan one shot one kill apakah hanya H1 atau di atas H1 juga? Oke Pak Arya, untuk pipo berlaku di semua time frame, berlaku bagi semua tipe trader maupun apapun tipe trader Anda. Jika Anda member GHW, maka pipo berlaku untuk semua tipe trader. Kenapa saya bilang tipe trader? Jangan terbalik-balik, karena tipe trader day trader itu biasanya ada yang scalping di M5, ada yang intraday di M15, itu day trader. Bagi semi swing yang di H1 juga pipo berlaku. Bagi full swing ya berlaku juga pipo. Semua pipo berlaku di semua time frame. Ya, terus itu koleksi saja Pak. Saya suka bentuknya. Oke, tidak ada pertanyaan. Pak Daniel, DLSR dan Dragon itu berbeda. Tentu saja karena jantungnya Florek DLSR, saya akan berpatokan di DLSR. DLSR itu petanya, Anda mau jalan berdasarkan peta ini, masuknya dipakai bis, pakai angkot, pakai sepeda motor, atau jalan kaki. Nah, anggap saja kalau Dragon itu jalan kaki, saya mau jalan kaki aja ikut arus peta yang digambarkan DLSR. Jadi jangan dibandingkan idealnya, karena saya bilang DLSR itu peta, pintu-pintu masuk yang saya jelaskan itu yang terkecil itu Dragon. Pak Daniel jelas ya, kalau DLSR itu petanya, kalau garis-garis atau Dragon itu adalah pintu masuk. Pak Galang, kalau tembus brown maka harga tidak akan kembali ke bawah. Betul Pak Galang, saya pahami kembali sifat daya tarik border. Kalau dia lepas dari brown, maka palidnya di mana? Mohon diingat kembali, kalau dia palid dianggap naik terus, maka setidaknya bulan-bulan ke depan mungkin akan nyampe di blue 75. Jadi saya ulangi ya, DLSR itu petanya, alat-alat yang lain adalah menu entry dan menu exit. Jadi tidak bisa dibandingkan DLSR dengan peralatan yang lainnya yang ada di GHW. Karena ini jantungnya, karena ini yang utama, makanya saya jelaskan di awal. Karena yang lain-lain adalah pilihan di mana saya harus masuk. Apakah saya punya peluang masuk sekarang atau tidak, itu Anda boleh lihat. Ada pintu masukkah sekarang, itu Anda boleh lihat. Misalkan Anda semi swing, apakah boleh entry saya sekarang? Tidak boleh entry buy menurut Dragon. Menurut Dragon, detik ini pintunya sell. Kalau turun, maka setidaknya targetnya di 25 hari ini. Berarti pergerakan emas ke bawah hari ini potensinya sisa berapa?
sisa 967. Jadi jangan menargetkan yang lain. Kalau sell sekarang di emas ya targetnya sisa satu blok ini karena turun dari Aqua 75 karena harian 75 ke 25. Berarti Anda punya potensi sekian. Jangan potensinya 100 pip Anda pengen 200 pip. Kecuali Anda entry di blue maka boleh ditargetkan di blue lagi minimal. Entry di blue potensinya 3000 pip. Kalau di tujuan akhir blue, maka potensinya 7.000 pip. Begitulah cara melihat potensi. Border yang paling sulit ditembus adalah border bernilai 25. Jadi mohon diwaspadai, border bernilai 25 adalah border yang paling tidak disukai sekaligus saya sukai. Kenapa? Kalau saya punya target sedang posisi menang ketemu border 25 maka saya akan segera keluar dan memilih white kembali masuk setelah dia valid berada di atas border atau di bawah border. Itulah jawaban buat Pak Ipan. Pak Richard bertanya, jika tren market plus global up semua bagaimana kira-kira arahnya? Pasti akan up juga, di mana kita harus berhenti untuk mempertahankan up? Pak Richard, tren market global itu supaya kita tidak bingung. Dukungan dilihat nanti kalau kita sudah punya posisi. Jadi yang diperhatikan untuk menentukan target itu adalah DLSR. Menentukan target seperti sekarang di emas, mohon diingat, di emas sekarang trennya down, karena turun dari 75, anggap ini harian, karena mau melihat hari ini tujuannya itu dari 25 Aqua, dari 75 Aqua akan ke 25 Aqua, dan harga sekarang sudah berada di kisaran pit stop harian. Berarti kalau lanjut turun ke bawah, itu potensinya hari ini cuma nyampe di Aqua 25 atau sekitar 980 pip. Ketika menembus sweep, nyentuh DLSR, dan valid cross ke sweep, boleh menambah posisi, menganggap start dari 25 ke bawah. Start lagi dari 25 ke bawah. Tetapi hari ini karena turunnya dari 75, maka tujuan akhirnya di 25. Itu cara menentukan targetnya. Kalau Bapak masuknya tadi di brown, boleh berharap sejauh mungkin karena target brown ya ke brown. Kalau targetnya blue ke blue, targetnya aqua ke aqua. Kalau melihat hari ini turun dari mana, maka lihat aqua. Hari ini turun emas dari Aqua 75 akan ke Aqua 25. Kalau mingguan, ya kita blue lihat. Ternyata minggu ini blue 75 naiknya dari blue 75 akan ke blue 25. Berarti belum selesai perjalanan mingguannya. Tapi kita sudah dipaksa exit di pintu border tahunan. Begitu Pak Richard. MH status menurut Om David terlalu delay dan membahayakan jadi tidak dipergunakan. Silakan request Pak Ijul ke Pak David untuk minta MH statusnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya akan share teknik modal $100 anti MC pasti untung. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan akan saya share cara
trading atau teknik trading yang sudah dilakukan member GHW, ada beberapa member GHW yang sangat masih muda dan saya baca dia belum terkontaminasi, sudah dipraktekkan hampir 1 bulan dan akumulasi profit. Untuk melihat reversal silakan ke channel YouTube. Sudah dijelaskan reversal, tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Jangan bertanya lagi apakah ada indikasi, karena indikasi-indikasinya atau gejala-gejalanya sudah dijelaskan. Gejala reversal pertama adalah ketika rapid line berada ini karena uptrend panjang, posisi warrior line paling bawah, rapid line paling atas, ini gejala reversal bagi uptrend. Pertama, gejala reversal itu ketika rapid paling atas atau paling bawah kalau dia sedang naik. Kalau dibalik, kalau dia sedang turun, ternyata ada posisi rapid paling bawah, warrior paling atas, itu gejala awal akan ada reversal. Itu gejala awal. Gejala dilanjutkan dengan gejala berikutnya. Gejala kedua akan dilanjutkan dengan gejala ketiga sehingga confirm reversal. Jadi tidak satu gejala. Begitu pula dengan berdemam berdarah, ketika Anda dianggap tipes, maka suhunya sama-sama 38-40 derajat Celcius. Tipes, panasnya ya sekian juga, demam berdarah panasnya sekian juga, itu baru gejalanya, Pak. Tapi ketika trombosit Anda turun di bawah 9, maka sudah bukan tipes lagi, Anda dianggap demam berdarah. Jadi kalau melihat gejala tidak satu. Begitu pula dengan gejala reversal. Pak Sahid bisa dilihat ya, untuk mengingat waktu supaya tidak terlalu besar simpanan filenya. Karena acara ini juga akan terus berlanjut, seminggu kemungkinan 2 kali. Tadi ada Mbak Diah dari Gresik menanyakan teknik anti MC pasti profit. Sebenarnya teknik belum di-share. Di dalam teknik ini modal yang diperkenankan minimal boleh $100 walaupun dalam faktanya pernah dipraktekkan di modal $20. Mohon diingat karena ini market hierarki, jenjang market, global Golden Horse Warrior itu memiliki jenjang-jenjang, jadi mohon dicatat kalau setiap kalimat-kalimat saya itu berarti ada jenjangnya. Jadi kalau ada sebut gejala, kalau disebutkan 3, maka gejala pertama, kedua, ketiga tidak boleh dibolak-balik. Sama, gejala reversal dari uptrend akan reversal. Gejala pertama, gejala kedua, gejala ketiga, itu tidak boleh dibolak-balik. Sama saja Pak, karena bulan Mei Golden Horse Warrior semua akan melalui Trading Learning Center karena edukasinya bukan hanya di online, karena kita sedang rencanakan tempat-tempat edukasi mau yang basic tentu saja nggak bayar Pak. Kantornya sudah sedang disiapkan, satu di Sidoarjo, satu di Jakarta, satu di Tuban. Ini sedang disiapkan karena pandemik saja mungkin agak tertunda. Member GHW besok masuknya dari TLC, Pak. Sebentar Pak, saya tanyakan apakah boleh di-share atau tidak untuk sementara ini. Yang di Jakarta. Oke, sebentar ya, saya tanyakan dulu boleh diinfokan atau tidak.
Bentar, saya masih menanyakan boleh di-share apa enggak alamatnya yang di Jakarta. Yang mau minum, minum dulu, minum masing-masing. Iya, Pak Prabowo. Member TLC adalah member GHW juga. Member GHW ya member TLC juga, karena TLC fokus di pelatihan. Jogja belum ada, Pak. Saya pengen juga punya di Jogja, dan saya kangen suasana Jogja. Yang Jakarta mau latihan offline, belajar offline, dipersilahkan datang ke gedung APL Tower lantai 36 Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kap 28. Pak Hendra, di Jakarta silakan ke gedung APL Tower lantai 36 Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 28. Terdengar ya Pak Hendra ya, kalau mau offline belajar silakan ke alamat tersebut. Sudah on di sana Pak, silakan didatangi. Sementara mungkin untuk selama pandemi hanya menerima tamu di hari Selasa dan Kamis saja untuk Jakarta. Bisa Pak Jos, silakan Pak Jos, Pak Hendra, kalau yang mau di Jakarta mau berkunjung ke gedung APL Tower lantai 36 Jalan Letjen S. Parman, Kapling 28. Kalau di Tuban, di rumah saya yang satunya itu memang saya alokasikan nanti untuk kantor TLC juga, pelatihan offline. Kalau ke Tuban silakan mampir. Tapi kalau masa-masa begini saya agak ngeri-ngeri sedap juga menerima tamu. Janjiannya kemana? Silakan kontak ke Pak Abdul Hamid di Telegram Market Hierarchy, ada di grup Golden Horse Warrior juga sudah pasti tahu lah siapa Pak Abdul Hamid. Bagi kawan-kawan yang tidak bisa berbahasa Indonesia juga silakan bisa ke gedung APL. Anda boleh belajar pakai bahasa Inggris, bahasa Arab silakan di Jakarta. Sementara yang berbahasa asing, pelatihan Global Horse Warrior, Golden Horse Warrior ada di Jakarta. Kalau Tuban, Pak Arya, Rindi ya selalu. Ya, kalau sudah tidak ada pandemi, kemungkinan saya akan adakan acara juga di Tuban, Bojonegoro. Jakarta kalau mau ketemu dengan coach GHW, silakan ke gedung APL Tower lantai 36. Temui Pak Abdul di sana. Jika Anda berbahasa Indonesia, silakan ke sana. Jika ingin berbahasa Inggris juga belajar di sana. Jika Anda juga berbahasa Arab juga silakan ke sana. Karena di sana disediakan coach 3 bahasa. Khusus saya yang berbahasa Indonesia, jangan minta bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena saya hanya bisa mengerti, tidak bisa ngomong. Bahasa Jawa saya tidak bisa ngomong, tapi saya ngerti. Walaupun tinggal di Jawa Timur, saya tidak bisa berbahasa Jawa, tapi saya mengerti bahasa Jawa. Saya hanya menguasai bahasa aktif itu Indonesia dan Sunda. Bahasa pasif saya Inggris, Mandarin, Jawa, dan Aceh. Itu bahasa pasif saya. Saya bisa mendengar, saya bisa paham, tapi saya tidak bisa ngomong. Oke, lanjut ke materi. Yang member GHW juga belum
belum di-share secara umum. Kalau Anda punya modal $100, saya sarankan Anda untuk semi swing. $100 pasang semua pair. 9 pair. Rinciannya 5 pair mayor, 2 pair cross. Pair crossnya itu adalah GBP JPY dan Euro JPY. Bentar saya cari Euro JPY-nya karena belum ada di sini. Oke, silakan dicatat saja. Jika Anda punya modal $100, pasang 5 pair mayor. Apa itu pair mayor? Saya pengen meluruskan persepsi di GHW dan persepsi ilmu saya yang sejak awal mengenal forex bahwa yang disebut pair mayor adalah pair yang berpasangan dengan USD. Jadi itulah pair mayor. Karena dalam prakteknya sekarang broker bikin bingung, ada ditulis kelompok mayor tetapi di situ ada cross. Cross adalah pair yang tidak mengandung unsur USD, itulah cross. Jadi 5 pair mayor. Pair mayor yaitu adalah pair yang berlawanan dengan USD, GBP USD, Euro USD, USD JPY, USD CHF, NZD USD. Yang 5 pair itu. Yang 2 pair cross yaitu Euro JPY dan GBP JPY. Ini baru 4, 5, euronya belum ada. Apalagi yang USD. USD cat belum. USD cat. Ini baru 6. USD CHF. NZD USD-nya belum ada. NZD USD. $9 pair untuk modal $100. Mohon dicatat pairnya atau di capture supaya tidak lupa. Kalau Anda modalnya $100, boleh buka 9 pair.
SD cat sudah GBPJPY. Saya tidak paham Pak Hendra maksudnya, mohon diperjelas pertanyaannya. Aturan pertama jika Anda mau menggunakan teknik ini adalah menggunakan modal $100, pertama Anda gunakan time frame H1. Oh iya saya paham, template-nya kenapa dinamain per ini ya, per pair ya. Karena ini DHW versi jadul, Pak. Versi saya dulu. Kalau yang terbaru, versi terbaru Anda cukup satu template saja, Golden Horse Warrior. Tinggal pakai di pair apapun, templatenya satu, Golden Horse Warrior. Sudah diperbaharui awal tahun 2019, Pak. Baru di-share yang terbaru mungkin 2019 pertengahan. Sudah terjawab ya? Karena DLSR-nya itu per pair berbeda-beda, kemudian diupdate terbaru. Ya lanjut, aturan pertama modal $100 pergunakan time frame H1. Mohon diperhatikan Mbak Diah. Jadi kalau modal Anda $100, gunakan yang kedua lot, persiapkan lot 0,1. Kapan masuk? Karena ini H1 masuk di hari Senin pagi jam 7 sampai jam 10. Apa yang dilihat? Kalau hari ini Senin maka GU itu buy. USD JPY sell. EU buy. Out sell. GJ sell. UCAT buy. EJ sell. NZD USD sell. USD CHF masih sell, persiapan exit. UCAT buy. GJ sell. Out sell. EU exit buy. White and see ini masih buy. USD JPY masih sell. GBP USD exit buy. Jadi kalau ini terjadi di hari Senin, Anda cukup perhatikan dragon. Kalau dragonnya masih hijau, entry buy saja. Kalau dragonnya masih merah, entry sell saja. Ketika Anda sudah entry sell, ternyata dragonnya hijau, maka segera koreksi. Mulai di hari Senin. Tujuannya akan keluar di hari Sabtu. GHW tidak mengajarkan stop loss maupun TP karena itu bagian dari margin predatornya broker. Mohon dicatat, mohon maaf bagi orang-orang broker yang ada di sini. Saya tidak ingin mendiskreditkan broker, tetapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut Om David ini adalah margin predator. Jadi stop loss dan TP adalah margin predator yang tidak boleh dipakai. Anda kalau terpaksa memakai itu harus boleh milih salah satu saja. Kalau kepaksa ya pasang SL saja atau pasang TP saja. Kalau menentukan TP dan SL boleh berdasarkan DLSR. Ini teknik entry hari Senin di close hari Jumat.
Jadi tidak di depan komputer selalu, cukup ngecek paling sering 1 jam sekali. Entry di hari Senin jam 7 sampai jam 10. Dilarang entry di luar jam itu. Artinya boleh exit di luar jam itu, tetapi tidak boleh mengulang entry di pair itu. Ketika Senin pagi Anda entry buy, sejam kemudian dicek, ternyata masih benar menurut GHW, menurut Dragon, maka pertahankan. Ketika ada yang salah, jangan mikir, itu segera perbaiki, segera buang yang salah. Kalau memang masih di waktu entry jam 7 sampai jam 10, maka boleh entry lagi. Tetapi kalau sudah di luar jam itu, tidak diperbolehkan entry lagi di pair yang kita exit, di close. Cukup begitu teknik anti MC pasti profit yang sudah membuktikan ada 2-3 member GHW. Di grup market hierarki nanti bisa dihubungi Pak Galang. Beliau melakukan itu. Jam 7 WIB Pak Suryato. Jam 7 WIB. Jadi yang dilihat hanya dragonnya saja. Jika dragonnya berwarna hijau, pagi-pagi sudah buy. Jika dragonnya berwarna merah, segera sell. Kalau salah satunya berubah, maka segera perbaharui. Ada pertanyaan dari Pak Jos, misal exit hari ini siang, lalu besok pagi, boleh Pak? Kan entry-nya boleh, hanya boleh di jam 7 sampai jam 10. Exit boleh di jam berapa saja, tetapi entry-nya yang dibatasi di jam 7 sampai jam 10. Jadi, untuk yang ingin mempergunakan teknik ini, yang perlu perhatikan adalah dragon. Anda koreksi paling sering 1 jam sekali setiap perubahan jam. Dari jam 10 berubah lagi, nanti dicek jam 11.00. Dicek lagi jam 12.00. Kalau dragon berubah di atas jam 10, kita koreksi, hanya mengoreksi yang salah, membuang yang salah. Mempertahankan yang untung. Maksudnya jam 7 sampai jam 10 pagi itu adalah rentang waktu. Entry-nya cuma satu posisi di satu pair. Karena ada beberapa trader yang bangunnya jam 8. Ada yang trader bangunnya jam 9. Berarti entry-nya boleh, masih boleh. Ada yang bangun jam 10, jam 11 baru lihat chart, itu sudah tidak boleh entry. Tuangkan hari Senin entry. Cari pintu entry di jam 7 sampai jam 10. Setelah entry tinggalkan, boleh dicek sejam sekali. Kalau koreksi atau exit, maksud saya koreksi itu kalau posisi loss dan harus exit, ternyata di luar jam 7 sampai jam 10, ya jangan entry lagi di pair itu. Tunggu jam 7 sampai jam 10 besok, apa boleh entry lagi, apa enggak, di mana posisi apa. Pada hari Jumat semua posisi di close apapun hasilnya. Karena tujuannya untuk mingguan. Biasanya kalau Jumat saya sama Pak Galang tutup jam 2 sampai jam 4 sore. Yang perlu diingat di teknik ini, Anda tidak boleh mikir, tidak boleh ragu-ragu. Kalau Anda sudah entry, lupakan, 1 jam cek. Apakah harus exit, apa suruh bertahan. Lakukan itu saja, sudah cukup. Candle ini kalau di TFH1 seperti ada bar time, ini bar time ketika
bar time-nya habis, berubah lagi ke 60, dan ternyata merah, ini berarti exit, Pak. Ini sudah valid. Ini kan belum valid berubah menjadi merah, walaupun mau merah. Seperti yang sekarang terlihat, ini mau merah, tetapi belum merah. Kalau dragonnya belum berubah merah, ini belum exit. Kalau sudah berubah merah, ini persiapan exit. Ternyata saat berubah candle, dan candle yang tertinggal sudah merah, itu yang disebut valid exit. Salah satu candle berubah warna, maka itu wajib exit. Jelas Pak Inko Wido? Mbak Diah di Kediri, apakah suara saya terdengar? Boleh dicek di HP, siapkan SMA 3 dan SMA 20, pasang di time frame H1. Kalau Anda ragu di time frame H1 dengan SMA 3 dan SMA 20, ya curi-curi waktu lihat laptop lah, atau sewa PPS yang seharga 60.000 untuk masang GHW di akun Anda yang lain, tidak ada duitnya, pasang di PPS, jadi bisa dicek di HP setiap 1 jam sekali. Yang tidak tahu cara menggunakan PPS, silakan googling, karena PPS itu sekarang sewa komputer online itu yang paling murah, sekitar ada yang 60.000 sebulan. Cek 1 jam sekali. Kalau Anda tidak mau sewa PPS dan pasang GHW di akun Anda di PPS, cukup pergunakan Android Anda, pasang SMA 3 dan 20. Kalau posisi Anda berlawan dengan MUP dan SMA 20, maka hapus. Tunggu hari Jumat dan lihat hasilnya. Saya kira ini teknik cukup jelas, namun karena teknik ini tidak akan efektif tanpa brainwash, makanya saya tidak share secara online, tetapi teknik ini akan efektif kalau Anda ikut acara brainwash, karena ada beberapa trader yang sudah master tidak akan mudah mempercayai teknik ini. Ini perlu cuci otak. Paling jos di pair apa, Om? Saya tidak bisa memastikan kalau teknik ini paling jos di pair apa. Minggu ini yang untung di GU menutup semua kerugian yang pernah dilakukan. Bisa saja minggu depan GBP JPY yang bisa menutup semua kerugian dan merubah keuntungan. Dari 9 pair ini, paling banyak yang salah itu 3-4, tersisa 5 pair, dan akumulasi keseluruhan merubah posisi minus menjadi plus. Tidak percaya silahkan konfirmasi ke Pak Galang DCP di grup MH, ada Pak Galang itu yang share modal $20. Tetapi perhitungan marginnya sudah saya koreksi. Di sini saya tidak jelaskan perhitungan marginnya. Saya simulasikan Anda untuk trading modal $100. Senin OP, Jumat closing. Senin OP, Jumat closing, itu aja. Tidak lihat blue-nya, Pak. Senin, Jumat clear. Senin OP, Jumat clear. Semua tipe jenis akun dipersilahkan, suka-suka Anda. Kita tidak mengharuskan Anda buka akun di broker apa. Tidak mengharuskan Anda buka akun dengan jenis tipe akun apapun. Silakan suka-suka Anda. Yang penting Anda nyaman. Karena trading sudah pusing, jangan dibuat pusing. 0,01 Pak Daniel. The power of 0,01 bisa menghasilkan profit antara $100 sampai $300 seminggu. Itu Pak Galang. Paling kecil $50,
Paling besar $300. Ada yang 23 gram emas seminggu. GHW di MBS bisa, Pak. Di semua broker GHW bisa dipakai asal atas nama Bapak GHW-nya. Yang tidak bisa adalah GHW basic, yaitu market hierarki yang dibagikan XM, karena itu dibeli XM. Oh, maksudnya Pak Hendra, GHW yang dibagikan XM itu adalah basic GHW, Pak, yang dibeli XM untuk member XM. Jadi dikunci sama XM. Kalau Bapak mau GHW, ya hubungi yang tidak di lock, ya silakan join GHW. Yang MH maksudnya, yang MH itu dibeli XM untuk member XM saja. Jadi yang dibagikan di acara XM itu memang privilege untuk XM, untuk member XM. Pak Hendra join di mana, Pak? Di grup Golden Horse Warrior apa bukan? Coba cek Pak Abdul Hamid di grup GHW. Kalau grupnya market hierarki memang tidak bisa, MH memang tidak bisa dipakai di selain XM. Kalau GHW full version, semua broker bisa, Pak. GHW bisa digunakan di semua broker kecuali GHW basic yang disebut market hierarki, dan grupnya grup market hierarki itu adalah basic GHW. Jadi jika Anda memiliki indikator yang dikasih XM, maka itu dikunci sama XM, tidak bisa dipergunakan di broker lain selain XM. Kalau Anda mau mempergunakan di broker lain, itu harus join full versionnya GHW. Kalau member GHW pasti bisa mempergunakan di broker lain. Kalau Pak Hendra di broker lain tidak bisa, bisa saja ejaan namanya. Kalau member GHW, bisa saja ejaan nama Hendra, huruf besar kecil GHW sensitif, gelar juga sensitif. Jadi saat join GHW, pastikan nama yang Anda pakai sama dengan di KTP dan sama dengan yang didaftarkan di Golden Horse Warrior. Pak Hendra, tidak ada batasan minimal deposit. Member Golden Horse Warrior dipersilakan trading di broker manapun. Bagi yang memiliki template seperti saya terlampir sekarang di tampilan, kalau Bapak tampilannya tidak begini, berarti Anda bukan member GHW. Kalau Anda punya Rapid, kalau Anda punya RAS, kalau Anda punya Dragon, kalau Anda punya Sweep Line, kalau Anda punya Net, kalau punya Anda Golden Line, berarti Anda member Golden Horse Warrior. Kalau Anda tidak punya yang seperti saya tampilkan, mungkin Anda maksud itu market hierarki atau GHW basic yang dibagikan XM. Pak Hendra, bisa kontak Pak Galang DCP atau Pak Abdul Hamid kalau ada terkendala itu, atau bisa kontak support of at goldenhorsewarrior.co.id. Mungkin Anda tidak update lebih dari 2 tahun, karena dulu 2 tahun yang lalu GHW di lock di 2 akun saja. Oh, ada gelar, makanya tidak bisa dipakai pada daftar. Pada saat daftar GHW tidak ada gelarnya, jadi tidak bisa dipakai.
Ada gelarnya mungkin Pak, itu tidak dipakai. Sebentar saya cek untuk Pak Hendra, Pak Hendra di member GHW. Sebentar Pak, saya cek terlebih dahulu untuk Pak Hendra. Oke, ini untuk Pak Hendra ya. Di pendaftaran Anda menggunakan nama dengan gelar Dr. Andes. Kemungkinan kalau gelarnya tidak dicantumkan di broker yang baru, maka GHW tidak dapat digunakan, Pak. Ada gelarnya nggak? Dipastikan di MT4-nya gelar Bapak dipergunakan atau tidak, karena tidak sama persis. Kalau tidak sama persis dengan ini, ada nama Dr. Andes titik Hendra Purnama, hanya huruf besar, P-nya huruf besar. Kalau tidak sama persis seperti ini, maka GHW tidak bisa dipergunakan. Oke, untuk hal teknis bisa ditunda. Sebelum saya tutup, 4 menit lagi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang akan ditanyakan? Acara ini direkam seperti biasa, Pak Hendra akan di-share juga di YouTube. Silakan nanti diputar ulang. Mohon diperhatikan untuk anti-MC, diperhatikan cuma Dragon saja. Entry-nya jam 7 sampai jam 10. Diperiksa apa masih ada yang perlu dipertahankan atau perlu dibuang itu setiap jam. Itu aja Pak Ijul. Jadi Anda entry lagi besok jam 7 sampai jam 10. Kalau jam 4 ternyata ada yang salah ya buang. Kalau jam 5 ada yang salah ya buang. Boleh, boleh Pak Bin dari Solo. Kalau ternyata besok jam 7 ada
sudah untung mau nambah boleh, itu Pak Galang juga begitu, makanya modal $20 juga bisa 5 posisi, 4 posisi, karena posisi yang tersisa ternyata sudah untung dan besoknya masuk lagi nambah posisi, itu boleh asal masuk di jam 7 dan jam 10. Kalau ada yang salah di jam 4, jam 5, jam 6 sampai besok pagi, ya dihapus, kalau tidur tinggalin aja. Selama kita melek ya ngoreksi, kalau tidak melek ya nggak usah ngoreksi, tidak perlu juga pasang stop loss. Jadi tidak ada alasan Mas Bin kuliah tidak bisa pakai teknik ini, nggak bisa. Ini bisa. Karyawan, saya kerja Pak, nggak bisa trading. Bisa, ini ada caranya begini. Masa sebelum berangkat kerja Anda tidak bisa entry? Masa dimaksa istirahat tidak bisa cek? Kecuali kerjanya tidak boleh pegang handphone. Pak Indra ketinggalan, jadi putar ulang nanti. Jadi entry-nya di jam 7 sampai jam 10, dicek setiap 1 jam sekali. Kalau ada yang salah dibuang, kalau ada yang benar dipertahankan. Cek terus. Boleh masuk lagi nanti besok jam 7 sampai jam 10 lagi. Kecuali untungnya sudah banyak, mau nambah posisi, jadi persilakan. Tetapi tidak dianjurkan untuk nambah posisi di jam ramai di H1. Maksud saya jam ramai adalah biasanya jam 2 sampai jam 10 malam. Itu jam ramai, tidak diperkenankan untuk masuk. Pakai H1 tidak diperkenankan. Kalau ada yang salah, maksimal berapa Pak baru dibuang? Berarti Pak Ijul belum paham. Entry berdasarkan dragon, kalau kata dragon suruh bertahan, ya bertahan. Kalau suruh exit, ya segera exit. Bisa saja saat ruginya $1, bisa $2, bisa $3, bisa $10, bisa $100. Itu yang saya tidak bisa tahu. Karena ini teknik meminimalisir risiko. Seminimal mungkin kerugian diminimalisir. Ya, H1 jam 7 sampai jam 10 hari Senin entry pertama kali. Pertahankan yang benar, buang yang salah. Kalau masih boleh entry di jam 7 jam 10, yang salahnya kita entry yang benar. News tidak dipakai di Golden Horse Warrior. News tidak diperhatikan karena kita punya DLSR. Begitu Pak Hendra. Ada pertanyaan lain? Oh, kata Om David di GHW nggak ngaruh news, tapi di GHW dikasih indikasi news. Gini Pak, ada momen-momen ketika ada rilis berita apa, biasanya itu akan ramai. Nah, day trader butuh waktu ramai, makanya dipasangin pengingat news. Karena biasanya akan ada pergerakan ramai di situ. Kalau semi swing nggak ngaruh Pak, karena kita menghindari dan ramai masuknya. Iya betul Pak Ijul. Senin pasang ternyata 1 jam berikutnya salah ya koreksi, apalagi Selasa, apalagi Rabu kan gitu. Cuma dikoreksinya itu pas posisi profit atau sedang loss kan itu yang dipertimbangkan lebih dilihat nanti. Ada pertanyaan karena sudah jam 11.03. Jadi intinya Senin entry pertama kali. Waktu entry jam 7 sampai jam 10. Setiap jam dicek apakah ada yang salah, apakah
berapakah yang benar. Yang salah segera perbaiki, kalau masih ada boleh waktu di rentang 7 sampai jam 10 kita boleh entry lagi. Setelah itu dikoreksi, ada yang salah hanya boleh exit, tidak boleh entry. Ya Pak Ahmad Ramadan, nanti di-share di YouTube. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saya di Telegram. Mohon maaf kalau saya agak slow respon, kemungkinan saya sedang trading. Karena kalau saya sedang intraday, saya juga tidak bisa diganggu. Kecuali saya full semi swing, maka kemungkinan saya akan quick respon. Bagi kawan-kawan yang belum join Golden Horse Warriors, segera join Golden Horse Warriors, kunjungi goldenhorsewarrior.co.id. Masih berapa hari lagi, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pendaftaran promo ditutup. Tanggal 20 webinar belajar langsung ke Om David dari A sampai Z. Kalau saya menjelaskan tidak dari A sampai Z, karena menjelaskan A sampai Z itu butuh waktu sekitar 6 jam. Jadi saya langsung ke shortcut-shortcutnya saja. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jika kemudian ada pernyataan-pernyataan saya yang bertentangan dengan Om David, tidak perlu diklarifikasi, cukup pergunakan pernyataan Om David. Karena semua yang saya sampaikan adalah ilmu yang saya dapat dan timba dari Om David. Terima kasih, selamat trading. Semoga profit selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.